Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai saat ini kita bisa berhadir di musalla Al-Muflihin ini. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang sama-sama kita hormati yakni pengurus musalla Al-Muflihin Bapak Haji Sabri Zainal. Alhamdulillah semakin sehat Haji beserta jajarannya. Kemudian yang sama-sama kita hormati imam musalla kita yang ganteng ini, insyaallah berdua, mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan jadi minantu orang kampung dalam pula adanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya saudara, semakin banyak masuk ustaz-ustaz di tempat kita ini Bapak Ibu, insyaallah semakin banyak datang keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ustaz ini nyusul nantinya. Kemudian yang sama-sama kita hormati yakninya tokoh masyarakat kita, yakninya Bapak RW kita, Bapak RW 05, Bapak Daniel DM. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak RT, Ibu RT yang ada di lingkungan kita ini, yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Dengan rahmat dan nikmatnya jualah kita Bapak Ibu, kita bisa berhadir di musala kita ini. Terutama nikmat iman, kemudian nikmat Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita Bapak Ibu. Tanda bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tanda bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, dan juga nikmat sempat Bapak Ibu, maka tidak akan bisa berhadir kita di musalla Al-Muflihin ini Bapak Ibu. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung dari pembahasan kita yang pada pertemuan yang sebelumnya, yakninya dasar-dasar keimanan. Dasar-dasar keimanan kita, yakninya yang pertama yang sudah kita bahas Bapak Ibu, yakninya dasar-dasar keimanan kita adalah yang pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak kita ibadahi, tidak ada yang berhak kita tauhidkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yakninya tempat kita mengadu, tempat kita menyembah, tempat kita memohon pertolongan. Tidak ada yang berhak kita ibadahi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula tugas dari para nabi kita, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai pada masa kita hari ini Bapak Ibu, yakni tidak bosan-bosannya kita yakni mengokohkan akidah kita, kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun halangan, rintangan, ujian dan cobaan, maka tauhid kita kokohkan, akidah kita. Kemudian yang kedua yang sudah kita singgung pada pertemuan yang sebelumnya adalah tentang masalah ilmu. Bapak Ibu, ilmu adalah yakninya suatu cahaya yang menerangi dari seseorang dari kegelapan menuju kepada penerangan. Maka dengan ilmu ini Bapak Ibu, kita bisa mengarungi dunia. Maka Imam Syafi'i mengatakan, apabila engkau menginginkan kebaikan dunia, maka wajib dengan ilmu. Dan apabila engkau ingin mengarungi dan engkau ingin mendapatkan akhirat, maka wajib dengan ilmu. Dan apabila engkau mendapatkan kedua-duanya, kata Imam Syafi'i,
yakninya wajib dengan ilmu Bapak Ibu. Jadi apabila kita ingin yakninya mendapatkan kebaikan dunia kita, kebaikan akhirat kita, maka wajib dengan ilmu Bapak Ibu. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menuntut ilmu Bapak Ibu. Selagi Allah berikan kesempatan, selagi Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita, maka nikmatilah yakninya kesempatan untuk menuntut ilmu ini Bapak Ibu. Kita tidak tahu umur kita tidak tahu bagaimana kesehatan kita tidak tahu bagaimana kesempatan kita nantinya Bapak Ibu. Maka dengan ada kesempatan kita menuntut ilmu, maka upayakanlah Bapak Ibu berhadir yakninya menghadiri suatu majelis ilmu. Tidakkah Nabi kita menyampaikan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fil man sahalahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya pintu surga. Allah mudahkan bagi kita pintu kebaikan Bapak Ibu. Maka dengan kita menuntut ilmu ini Bapak Ibu, yakninya jalan bagi kita, jembatan bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ilmu yang mesti kita kedepankan adalah ilmu syariah ataupun ilmu agama. Semuanya ilmu itu bermanfaat Bapak Ibu. Akan tetapi ilmu yang sangat bermanfaat sekali itu adalah ilmu agama. Bagaimana ilmu fikih, bagaimana ilmu akidah, bagaimana ilmu-ilmu yang lainnya Bapak Ibu. Semuanya memiliki manfaat yang luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadalah tersebut ayat 11? Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Itu Allah sendiri mengatakan Bapak Ibu. Itu Allah sendiri yang mengatakan Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat Bapak Ibu. Maka dengan kita berilmu Bapak Ibu, dengan kita mempelajari, dengan kita memahami tentang ilmu agama Bapak Ibu, ya ininya bagaimana sholat kita, bagaimana tata cara wudhu, bagaimana tata cara kita melaksanakan sholat, semuanya dengan ilmu Bapak Ibu. Kalau tidak nanti dengan ilmu, maka semua itu akan sia-sia. Semuanya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya kita dalam menuntut ilmu tersebut Bapak Ibu. Jadi al-ulama warasatul anbiya. Ulama tersebut adalah pewarisnya para nabi. Orang yang alim, orang yang menuntut ilmu tersebut adalah yakninya pewarisnya para nabi. Maka dengan upaya kita belajar ilmu agama Bapak Ibu, kita semuanya sama-sama belajar. Kita semuanya sama-sama memulai, yakninya bagaimana bisa kita hari-hari kita liputi dengan ilmu yang positif Bapak Ibu. Yakninya agar nantinya hidup kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Jadi dengan kita berilmu Bapak Ibu, maka insyaallah Allah berikan keterangan cahaya kepada kita antara yang kegelapan dengan penerangan seperti yang sudah seratakan. Kita tak kalah berada dalam ruangan, apabila ruangan tersebut begitu gelap, tidak ada satupun cahaya, maka kita akan meraba-raba Bapak Ibu, mana pintu keluar, mana tembok, mana tiang, mana ini dan segala macamnya. Maka seperti itulah perumpamaan orang yang berilmu. Orang yang berilmu terarah, tidak seperti kapal terombang-ambing Bapak Ibu. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita, mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Apa Bapak Ibu? 3 kata. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Doa yang diajarkan Nabi. Ya Allah,
berikan aku ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tersebut Bapak Ibu, yakninya memiliki rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu bermanfaat Bapak Ibu. Semakin tinggi ilmu kita, semakin sombong kita, semakin jauh kita daripada Allah Subhanahu wa taala, berarti ilmu itu tidak bermanfaat. Makanya kata Allah, sesungguhnya orang yang paling takut kata Allah Subhanahu wa taala di antara hambaku adalah orang yang berilmu. Maka apabila ilmunya ingin bermanfaat, yang pertama kali yang ada dalam dirinya adalah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Maka sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang berilmu. Takutnya bagaimana? Setelah dia sholat, dia takut, ya Allah, apakah sholatku diterima atau tidak? Ya Allah, apakah sholatku ini sesuai tidak dengan apa yang diajarkan Nabi? Ya Allah, bagaimana hari-hariku, ya Allah, bermanfaat apa tidak? Maka terarah, terbimbing Bapak Ibu. Itulah ilmu yang bermanfaat yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Wa rizqan thayyiban adalah rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang diberkahi, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Wa amalan mutakabbalan, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti jangan-jangan nanti Bapak Ibu, kita sudah sholat kata kita sudah melaksanakan ibadah kata kita sudah melaksanakan aktivitas, kita sudah berinfak, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna, kata Allah, wa qadimna ila ma amilu amalun haba'an faja'alnahu haba'an manthura, kata Allah. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, aku kumpulkan segala amalannya. Semuanya amalannya dikumpulkannya, amalan hajinya dikumpulkannya, amalan umrahnya dikumpulkannya, salatnya dikumpulkan, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faja'alnahu haba'an manthura. Allah hembuskan, Allah terbangkan bagaikan debu yang berterbangan Bapak Ibu. Artinya tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya penyesalan yang kita dapati Bapak Ibu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita, dengan ilmu kita, dengan rezeki kita, dengan usaha kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Kemudian doa untuk diri kita dan untuk anak dan keturunan kita yang diajarkan oleh Nabi kita, yakni kepada Abdullah bin Abbas. Yakni siapa yang tidak terkenal dengan Abdullah bin Abbas? Seorang ahli tafsir, ya saudara, seorang cendekiawan, seorang ilmuwan. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi Bapak Ibu? Dan doa ini simpel tetapi luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang mempunyai anak, yang mempunyai cucu, yang mempunyai keturunan, atau untuk kita, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wilah. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wilah. Inilah doa Bapak Ibu yang diajarkan, yang diusapkan ke dada Abdullah bin Abbas, ke dada Abdullah bin Abbas oleh Rasulullah SAW. Bahkan masjidnya pun sampai sekarang ada ya Pak Haji, di kota Taif. Ada makamnya Abdullah bin Abbas, ada masjidnya Abdullah bin Abbas, ada gapuranya Abdullah bin Abbas. Itu adalah seorang ulama besar, cendekiawan, dan itu salah satu doa yang diusapkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Allahumma faqih fiddin wa 'allimhu ta'wila. Coba Bapak Ibu berkata, Allahumma
Faqih fiddin. Faqih fiddin wa 'allimhu ta'wila. Dia pendek dia ajarannya, Pak. Doanya pendek diajarkan oleh Nabi kita, tetapi luar biasa, Bapak Ibu. Dan ini saya sendiri selalu saya aplikasikan ke diri saya, ke anak-anak saya dan keluarga saya, Bapak Ibu. Dan bahkan kepada anak-anak yang nampak aktif deh, Bapak Ibu, nampak anak-anak kita aktif, maka kata Nabi, usapkan di ubun-ubunnya, kemudian usapkan ke dadanya. Allahumma faqih fiddin wa 'allimhu ta'wila. Dengan doa kita ini, Bapak Ibu, maka dengan kita belajar, dengan kita menyumbang ilmu, Bapak Ibu, maka banyak mendapatkan suatu manfaat yang luar biasa, Bapak Ibu, terutama diri kita, terutama untuk diri kita, Bapak Ibu, kemudian untuk keluarga kita, dan juga untuk masyarakat di sekeliling kita, Bapak Ibu. Kenapa? Karena upaya kita dan usaha kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan suatu kebaikan kepada kita, Bapak Ibu. Maka dengan kita menuntut ilmu, Bapak Ibu, dengan kita belajar, memang belajar ini sungguh sulit, Bapak Ibu. Tak ada belajar itu yang mudah. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau sekiranya kamu tidak sabar dalam kalau kamu tidak sabar dalam menuntut ilmu tersebut, maka tunggulah kebodohan akan datang kepadamu. Jadi menuntut ilmu itu sulit, Bapak Ibu, susah Bapak Ibu. Menuntut ilmu itu susah, tetapi di luar menuntut ilmu mudah. Tetapi kalau kita sabar dalam menuntut ilmu, insya Allah di balik kesabarannya tersebut, Bapak Ibu, insya Allah kita akan dibimbing dan kita akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, Bapak Ibu, mungkin tidak ada alasan kita untuk tidak bisa menuntut ilmu, Bapak Ibu. Mungkin tidak ada alasan kita untuk tidak menuntut ilmu, walaupun seberkahnya ilmu itu adalah kita berhadir di dalam suatu majelis ilmu. Itu berkahnya, Bapak Ibu. Ada pengajian, ada majelis, maka kita berhadir di dalam majelis tersebut, kita duduk dan kita berjumpa dengan orang yang menyampaikan, di sanalah keberkahan ilmu itu, Bapak Ibu. Walaupun sumbernya ilmu itu banyak hari ini, YouTube, media sosial hari ini, Bapak Ibu. Buka YouTube, Bapak Ibu buka, apa permasalahan yang mau dibuka? Kajian fikih ada, kajian tauhid ada, kajian sejarah ada. Ustaz, saya buka Ustaz, nak mau Ustaz, buka lagi Bu, cari lagi siapa ustaznya. Nggak mau juga buka Ustaz, paket Ibu habis itu. Berarti paketnya habis tuh, Bapak Ibu. Jadi banyak sumber ilmunya kita tersebut. Maka salah satu dengan kita berhadir, Bapak Ibu, makanya itu adalah suatu keberkahan. Apalagi untuk ibu-ibu, bersyukur ibu-ibu. Ya sebab apa? Sampai saat sekarang ini, Bapak Ibu, kajian khusus apa-apa ada Bapak Ibu. Kajian yang ada itu khusus untuk ibu-ibu. Kalau di mushola hari apa, Bu? Hari Selasa. Hari Selasa khusus kajian untuk ibu-ibu di hari Selasa. Kalau di Masjid Ramai Ilahi hari Jumat jam 2:30. Apa enggak banyak sumber itu, Bapak Ibu? Kami tak ada, Bapak Ibu, kajian khusus apa-apa ada. Datang apa-apa, datang ibu-ibu. Berarti tak ada kajian khusus untuk apa-apa. Maka beruntunglah kita, Bapak Ibu. Beruntunglah ibu-ibu. Yaitu kita belajar ilmu ini, Bapak Ibu. Apalagi ilmu di dalam rumah tangga kita, Bapak Ibu. Bagaimana ilmu kita kepada anak-anak kita, bagaimana kepada suami kita, suami kepada istri. Dua manusia yang akan berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya, Bapak Ibu. Suami adalah yakninya pemimpin yang paling terberat. Istri pun juga, Bapak Ibu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu
Qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wa hijarah u'addat lil kafirin. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu, kata Allah, dari api neraka yang mana bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Maka kita dengan berilmu, suami akan berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Bagaimana adab seorang suami kepada istrinya, dan begitu pula adab seorang istri kepada suaminya, itu dengan ilmu, Bapak Ibu. Dan bagaimana adab dalam mendidik anak-anaknya, Bapak Ibu, itu pun dengan ilmu. Ustaz, saya serahkan aja anak saya ke sekolah, Ustaz, saya bayar dia mahal, Ustaz, ini dan segala macamnya. Ketahuilah Bapak Ibu, minimal anak kita, cucu kita, minimal Bapak Ibu, surah Al-Fatihah itu setidaknya kita yang mengajarkan anak kita itu, Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu yang mempunyai anak, yang mempunyai cucu, sebelum diserahkan kepada orang lain, pastikan minimal Al-Fatihah itu kita gurunya. Kenapa Ustaz minimal harus Al-Fatihah? Salat 5 waktu yang paling wajib apa, Bapak? Baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, Bapak Ibu. Salat 5 waktu dia melaksanakan salat 5 waktu, pandai dia membaca Al-Fatihah, karena kita, Bapak Ibu, mengalir pahala kita, Bapak Ibu. Melaksanakan salat tahajud dia, Bapak Ibu, membaca Al-Fatihah, mengalir pahala kepada kita, Bapak Ibu. Melaksanakan salat duha dia, Bapak Ibu, membaca Al-Fatihah, mengalir pahalanya kepada kita, Bapak Ibu. Makanya kita minimal kita surah Al-Fatihah tersebut harus kita berikan ilmunya kepada anak kita, Bapak Ibu. Jangan biarkan anak kita yang belum sampai untuk dalam menuntut ilmu, jangan Bapak Ibu, jangan langsung diserahkan kepada orang lain sebelum dipastikan Al-Fatihah itu adalah kita gurunya. Kalau yang lain itu terserahlah, Bapak Ibu. Ilmu matematika itu tak akan dibaca dalam sholat, Bapak Ibu. Allahu Akbar, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, tak ada, Bapak Ibu, tak ada itu. Tapi kalau Al-Fatihah, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, sampai waladdallin, amin. Kemudian dia tidak mempunyai hafalan yang lain, rukuk dia, iktidal dia, sujud, sah salatnya, Bapak Ibu. Sah salatnya, Bapak Ibu, dan pahalanya mengalir kepada kita. Dan pahalanya mengalir kepada kita. Itu baru secuil kecil, Bapak Ibu. Makanya pentingnya kita berilmu, Bapak Ibu. Makanya pentingnya kita menuntut ilmu. Apalagi di dalam rumah tangga kita, apalagi di dalam masyarakat yang beraneka ragam coraknya, Bapak Ibu ya. Makanya Allah katakan, inna sya'yakum lasatta, sesungguhnya kamu ini beraneka ragam, kata Allah. Nak ada kita yang sama, ada Bapak Ibu. Nak ada kita yang sama tuh rambut pun juga berbeda juga, Pak ya. Rambut pun juga berbeda, Bapak Ibu. Maka tidak ada kita yang sama, Bapak Ibu. Maka dengan kita berilmu, Bapak Ibu, maka insya Allah terbangunlah negeri kita ini, Bapak Ibu. Makanya dua insan ini akan membangun suatu negeri, baik itu dalam rumah tangganya ataupun bangsa dan negara. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah ulama, orang yang berilmu. Yang kedua adalah umara, pemimpin. Dan apabila umara dengan ulama telah menyatu, Bapak Ibu, maka memiliki peran yang begitu luas seperti batang tubuh kita ini, Bapak Ibu, yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak dipisahkan. Maka begitu besar peranan ilmu itu, Bapak Ibu, yang semoga senantiasa diberkahi dan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakninya kita lihat para terdahulu, Bapak Ibu, yakninya dalam menuntut ilmu tersebut Bapak Ibu,
jalan kaki dia Bapak Ibu. Belum ada sasam seperti kita sekarang ini. Kalau kita sekarang ini Bapak Ibu, kalau kita ingin membaca buku fikih, sudah ada apa bentuk buku fikihnya lengkap Bapak Ibu. Tinggal hepeng-hepeng kita aja lagi. Tinggal uang kita saja lagi untuk membelinya, ada bukunya. Kalaupun tidak mau membeli bukunya, ya ini di internet ada semuanya Bapak Ibu. Maka tinggal bagaimana kita belajar. Maka bersatunya antar ulama, bersatunya umara pemimpin, maka jadilah negeri ini Bapak Ibu, dan juga yakninya rumah tangga kita. Ibu seorang pemimpin, bapak seorang pemimpin, dan bapak dan ibu seorang berilmu, maka jadilah rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu seorang pemimpin, bapak seorang pemimpin, tidak berilmu, itulah kacau balau. Apa kata suami? Dah menganggap tu nak ketik, ada kepala keluarga rumah. Itu pula. Masya-Allah, ras yang terkuat di atas dunia ini, yakni ras mak-mak yang tidak nama kalah. Jangankan 1, 10 aja lawan malah gitu. Jangankan zaman kita Bapak Ibu, sedangkan Nabi saja Bapak Ibu. Aisyah tersebut itu adalah potretnya seorang wanita. Aisyah tersebut seperti itu juga Bapak Ibu. Tak kala Nabi sedang berkumpul dengan sahabatnya, lalu Aisyah ngomel-ngomel di belakang tentang makanan. Karena Nabi seorang berilmu, karena Nabi seorang pemimpin, tak kala ditanya, yang bertanya itu adalah ayahnya, Aisyah, mertua dari Rasulullah. Ya Muhammad, ada apa Aisyah? Tidak apa-apa, biasa. Kalau wanita itu memang seperti itu, sifat cemburunya biasa. Maka seperti itu Rasulullah itu menenangkan situasinya Bapak Ibu. Tapi kalau dia tidak berilmu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau dia mengedepankan pemimpinnya, tidak tahu tu, aku sedang kedatangan tamu, mamakaknya di belakang tu, ribut. Akhirnya wanita istri kita tersebut pantang kalah pula Bapak Ibu. Akhirnya terjadi perkelahian, pertentangan. Jadilah rumah tangga yang hancur Bapak Ibu. Maka ilmu dengan umara itu tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Maka belajarlah kita untuk menuntut ilmu. Yakninya batasan kita untuk menuntut ilmu tersebut Bapak Ibu satu saja nih Bapak Ibu. Kapan itu sah? Yakninya Bapak Ibu kalau sudah ditutup hidungnya pakai kapas, kalau sudah ditutup yakninya mukanya pakai kain kapan, dimasukkan ke dalam tanah, barulah itu berakhirnya masa kita menuntut ilmu. Tak kala kita masih hidup Bapak Ibu, tak kala kita masih sehat, maka tuntutlah ilmu. Bapak Ibu, kenapa orang luar sana, orang Arab tersebut tua-tua semakin sehat dia baca? Pikunnya hilang Bapak Ibu. Kenapa? Salah satunya rajin menuntut ilmu Bapak Ibu. Salah satunya membaca. Ternyata literasi membaca ini Bapak Ibu itu mendatangkan faedah yang sungguh luar biasa Bapak Ibu. Kalau bukan memiliki faedah yang sungguh luar biasa, tidak mungkin ayat yang pertama kali turun apa Bu? Apa berarti? Iqra, bacalah. Ayat yang pertama kali turun itu adalah Iqra, bacalah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebegitu perhatian kepada baca? Bacalah kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada ayat yang lain yang mendahului kata baca tersebut Bapak Ibu. Tapi bacalah, Iqra, bacalah. Ternyata Bapak Ibu diteliti oleh para ulama tafsir, apalagi beliau ini seorang mahasiswa tafsir juga, belum lagi tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain. Kata Iqra tersebut Bapak Ibu memiliki makna yang sungguh luar biasa Bapak Ibu. Kita membaca ini Bapak Ibu memiliki makna yang sungguh luar biasa. Di dalam ilmu kesehatan, orang yang sering membaca itu Bapak Ibu, memori otaknya itu akan stabil kembali Pak. Sama kayak seperti pisau yang kalau diasah ini semakin tumpul atau semakin tajam Bu? Semakin tajam Pak.
Tapi permasalahannya cieknya. Apa Pak? M-A-L-A-S malas. Itu adanya Bapak. Makanya Nabi mengajarkan doa supaya kita jangan malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, manfaat kita membaca dalam menuntut ilmu tersebut Bapak Ibu. Bapak Ibu memiliki suatu penyakit yang tidak mau tidur, Ustaz. Matu amboku susah mana untuk lalu Ustaz. Payah mana mengantuk Ustaz. Insyaallah Bapak Ibu buka Al-Quran, Bapak Ibu buka buku dalam waktu sekejap. Wah, jadi itu Bapak Ibu. Mengantuk Bapak Ibu. Maka dengan membaca banyak kita mendapatkan gambaran bagaimana fenomena-fenomena yang telah Allah berikan kepada kita Bapak Ibu. Maka dengan kita membaca, maka memori otak kita akan bertambah, maka ilmu kita tersebut semakin banyak dan semakin rajin kita belajar Bapak Ibu, semakin rajin kita membaca, ketahuilah Bapak Ibu, maka rasa ingin tahu kita itu semakin tinggi Pak. Rasa ingin tahu kita itu semakin tinggi. Semakin kita membaca, semakin tinggi rasa pengetahuan kita. Makanya Bapak Ibu, kalau kita dalam membaca Al-Quran, kuncinya dalam kita membaca Al-Quran Bapak Ibu, itu telah banyak dilakukan penelitian, baik itu dalam membaca buku ataupun membaca Al-Quran. Jangan pernah kita melampaui halaman-halaman berikutnya. Kita mau masuk di halaman 1, jangan masuk kita ke halaman 5, ke halaman 7, ke halaman 10, ke halaman 20, ke halaman berikutnya. Kalau kita sudah gini Bapak Ibu, insya Allah takkan jadi kita membaca itu Bapak Ibu. Sebab kenapa? Rasa penasaran kita itu sudah terobati. Rasa penasaran kita itu sudah terobati. Lalu membaca itu bagaimana? Kalau fokus kita di lembaran pertama, fokus di lembaran pertama saja. Fokus ke lembaran pertama saja, jangan pernah menyinggung lembaran kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Insya Allah jadi itu Bapak Ibu. Sebab kenapa? Baca kita lembaran 1, pasti kita penasaran dengan lembaran kedua. Setelah selesai kita lembaran kedua kita baca, pasti kita penasaran pada lembaran yang ketiga. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, insya Allah penasaran kita hilang. Maka seperti itulah adab-adab seorang penuntut ilmu, itu salah satunya dalam dia membaca buku, dalam dia memahami buku literasi yang akan menambah wawasannya Bapak Ibu. Maka dengan selalu kita belajar Bapak Ibu, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan membimbing kita. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengarahkan kita. Manfaatnya kita seorang berilmu tersebut, manfaatnya kita seorang penuntut ilmu Bapak Ibu, yang pertama senantiasa rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu harus ada Pak. Makanya kata Allah di dalam surah di dalam surah Fatir, ayat yang ke-35 kalau salah saya. Sesungguhnya orang yang paling takut di antara kau adalah orang yang berilmu, kata Allah. Maka dengan kita rajin menuntut ilmu, maka tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian memiliki sifat qanaah. Qanaah ini adalah menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian mendatangkan sifat tawadu. Sifat tawadu itu adalah sifat rendah hati. Orang yang semakin berilmu itu Bapak Ibu bagaikan padi yang masak Bapak Ibu. Semakin berisi semakin menunduk. Tetapi kalau orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak berilmu Bapak Ibu seperti padi, tapi padi nyampur. Makanya seperti seakan-akan dunia ini yang memahami, tetapi tidak ada sama sekali Bapak Ibu. Maka itulah perbedaan yang Allah berikan kepada orang yang berilmu Bapak Ibu. Ditengok cupu mah, ternyata suhu dia rupanya Bapak Ibu. Itulah orang yang berilmu itu Bapak Ibu. Seperti yang kami cerita sama Ustaz tadi tentang masalah Ustaz Abdul Somad. Ustaz sempat belajar dengan dia. Iya, saya pernah jadi muridnya Ustaz Abdul Somad tersebut.
Sewaktu kami di Al-Azhar Masmur tersebut, beliau tak dapat jadi muridnya, ya kan? Itu Bapak Ibu, Ustaz Abdul Somad tuh saking dia berilmunya Bapak Ibu, tak kalah melaksanakan itikaf di Masjid Raya An-Nur, ada orang di belakang dia dan dia di depan dan saya di belakangnya. Apa katanya? Siapa pemimpin itikaf malam ini? Namanya Abdul Somad. Nengok Ustaz Abdul Somad Al-Azhar. Nengok Ustaz Abdul Somad, tapi orang itu tidak tahu bahwasanya Ustaz Abdul Somad sebelum dia viral Bapak Ibu. Sebelum dia viral. Tahun 2011 2012 dulu Pak Haji, waktu saya mau pergi itikaf di Masjid Raya An-Nur. Dan bentuknya memang bentuk padi Bapak Ibu, menunduk aja deh Bapak Ibu. Ternyata ilmunya luar biasa deh Bapak Ibu. Jadi maka seperti itulah orang yang berilmu. Ustaz Adi Hidayat kita tengok luar biasa juga ilmunya. Ustaz-ustaz yang lainnya Bapak Ibu. Maka kita lihat orang yang berilmu tersebut Bapak Ibu memiliki sifat tawadhu dan orang tidak tahu Bapak Ibu bahwasanya dialah orang yang berilmu Bapak Ibu. Maka dengan kita belajar Bapak Ibu, dengan kita menuntut ilmu, insyaallah Allah mengarahkan kita. Itu adalah dasar pendidikan keimanan kita yang kedua. Kemudian dasar pendidikan keimanan yang ketiga adalah yakninya ibadah. Ibadah ini banyak Bapak Ibu. Kita perlu ketahui tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kata Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sedari tujuan kita di atas dunia ini Bapak Ibu dengan berilmunya kita di atas dunia ini Bapak Ibu, maka kita senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hari-hari kita ini Bapak Ibu kita naungi dan kita liputi yakni dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun proses kehidupan kita Bapak Ibu, aktivitas kehidupan kita, jangan pernah kita tinggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci ibadah itu dua nih Bapak Ibu. Kunci ibadah itu dua. Kunci ibadah itu yang pertama adalah ikhlas. Kita beribadah itu ikhlas yang pertama Bapak Ibu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah seorang hamba beribadah kepadaku kecuali mukhlis, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita bukan karena pencitraan. Karena kita duduk jadi calon gubernur, maka rajin-rajinlah datang ke masjid supaya dipuji semua orang. Itu tidak ikhlas. Kita mau jadi calon wali kota, maka rajin-rajinlah datang ke masjid, rajin-rajinlah datang ke musala, rajin-rajinlah datang ke pengajian dan segala macam dengan niat ingin mendapatkan suara yang banyak, tidak ikhlas di hadapan Allah SWT Bapak Ibu. Maka ikhlas, apapun bentuknya adalah ikhlas. Maka kita ketahui Bapak Ibu, kita lihat bagaimana surah Al-Ikhlas itu sendiri penuh dengan kalimat tauhid. Semuanya adalah isinya tauhid Bapak Ibu. Maka kunci ibadah yang pertama itu adalah ikhlas. Bagaimana kita sholat itu memang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sholat itu karena saya ini adalah minantunya orang kampung dalam, jadi saya harus rajinlah ke masjid biar ditengok sama mertua saya. Itu tidak ikhlas itu Bapak Ibu. Karena saya seorang hartawan, maka rajinlah saya bersedekah, berinfak agar disebut dermawan, maka itu tidak ikhlas. Dan kita seorang ahli Al-Quran supaya kita dibilang qari, yakni seorang ahli Al-Quran, itu tidak ikhlas. Makanya kata Nabi, yakninya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, yakninya seseorang yang mengatakan dirinya ikhlas, dia seorang berilmu, dia seorang berharta, dia seorang yakninya penolong. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya malaikat, seret dia ke dalam api neraka. Lalu malaikat bertanya, kenapa ya Allah diseret? Ibadahnya dilaksanakan ingin dipuji oleh manusia banyak.
Maka kunci ikhlas ini berat Bapak Ibu. Kunci ikhlas ini berat datangnya. Dan betul-betul kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci ibadah yang pertama adalah ikhlas. Kunci ibadah yang kedua adalah ittiba, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita. Apa yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Bapak Ibu, maka jangan kita laksanakan. Apa yang tidak dilaksanakan oleh Nabi kita, maka jangan kita laksanakan. Maka ibadah tersebut adalah salah satu kunci pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Tidak ada kemuliaan seseorang kecuali salah satunya adalah ibadah, dan ibadah itu adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Maka dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari nabi yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita manusia sampai hari ini Bapak Ibu, yakni semuanya itulah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak. Yang tidak mau beribadah itu Fir'aun Bapak Ibu. Yang tidak mau beribadah itu Namrud Bapak Ibu. Kenapa? Dia merasa sombong, dia merasa tinggi, dia merasa ini dan segala macamnya. Itu manusia yang sombong, yang tidak menganggap dirinya adalah hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Maka kita seorang hamba yang lemah, yang dhaif ini Bapak Ibu, maka jangan ada kata malas untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan ceramah yang singkat ini Bapak Ibu dapat kita mengambil hikmahnya, mengambil pelajaran, terutama bagi saya menyampaikan Bapak Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing saya, membimbing kita semua, dan memberikan jalan yang terbaik kepada kita, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.